dukung 3 periode. Saya pertama teriak tidak sepakat 3 periode karena itu dukung Ganjar dan konsisten. Kenapa saya dukung Ganjar? Karena saya tahu ketika mau ngambil keputusan, saya pikirin secara matang. Ini orang yang tepat, gagasannya bagus, rekam jejaknya bagus. Mana gagasannya? Kasih tahu saya mana gagasannya. Loh, Anda nggak belajar. Enggak, ya, belajar apa? Kemarin aja soal stunting. Gagasan yang mana? Coba cari berita. Gagasan yang nyari Google jawab aja. Enggak. Tahu mana gagasannya? Bukan. Udah jawab dulu gagasannya yang mana? Bukan. Udah jawaban dulu gagasannya yang mana? Udah jawab dulu. Diam dulu. Jawab dulu gagasannya diam mana? Dulu. Nggak bisa diam. Gagasannya mana dulu? Lo mau dijawab? Noel, saya kasih tahu ya. Soal stunting itu satu hal yang di sekarang Jawa Tengah jadi percontohan. Lu bukan stunting semakin blow on lo. Stunting itu program nasional, bukan gagasannya Ganjar. Ketika direalisir dalam program kerja itu butuh gagasan. Nanti lu diketahui publik lo. Sorry, Adil Makmur juga program nasional. Ya stand up komedi begini nih lucu. Saya tanya, itu program nasional ditaruh ke daerah-daerah, diimplementasikan oleh kepala daerah. Anda dukung Prabowo, gagasan Prabowo mana? Berapa? Gagasan Prabowo apa? Mau tahu? Saya tanya Anda. Gagasan Prabowo apa? Lu nanya apa? Iya, nanya. Gagasannya apa? Lo. Gagasannya apa? Kamu bertanya. Gagasannya apa? Iya. Enggak. Lo juga nggak tahu apa itu gagasan. Gagasan jawab itu. Malu, karena gini. Gue Bukan. sedang bicara dengan stand up comedy, jadi nggak penting ngomong gagasan. Bukan. Sekarang gagasan Prabowo apa yang ini menurut ngobrol Anda? dengan stand up comedy, pertama diajak ngomong hal ideologis nggak bisa. Diajak ngomong gagasan nggak ngerti. Diajak tentang nilai nggak ngerti. Ngomong demokrasi juga. Makanya udah stand up comedy aja. Udah ngomong stand up comedy aja. Enggak. Itu lebih terhormat. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Kita bantu kalian, gue bayar nih lo. Nih. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Yang menurut Anda dukung karena gagasan. Anda nggak bisa jawab karena Anda sendiri nggak punya informasi, nggak punya gagasan. Cepet lo stand up comedy. Lo udah stand up comedy aja atas cepet. Gue kasih duit. Enggak, itu Nora. Lo iya, bukan Nora. Kok sampai segininya ya? Pak Karni Ilyas juga kok mau-maunya menampilkan. Atau maksudnya Karni Ilyas adalah memperlihatkan kepada publik bahwa inilah tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai tokoh selama ini. Mereka yang tidak bisa bernarasi, yang kesulitan mengadukan ide, karena barangkali bahannya juga belum ada. Bahkan persoalan gagasan pun mereka pasti perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan itu apa? Loh, kok diskusi serendah ini? Kok bisa-bisanya Noel juga sampai mengeluarkan uang? Ya sudahlah, stand up comedy sajalah. Ini saya yakin, seyakin-yakinnya yang ada di kepalanya Pak Karni Ilyas ini kebingungan yang luar biasa. Ini harus saya hentikan gimana karena dia saya undang. Tapi kalau dilanjutkan bikin rusak citra Karni Ilyas Club, mungkin begitu ya. Aduh. Itu kalau mau. Gini, saya kasih tahu ya. Nggak ngerti ideologi. Sorry. Jangan ngomong hal ideologis. Nggak ngerti ngomong gagasan, jangan ngomong gagasan. Anda juga nggak tahu gagasan itu apa. Udah jangan yang mana gagasan Prabowo penting. apa? Nggak penting gue jawab stand up comedy, nggak penting untuk ngejawab stand up comedy nggak pantas. Kan? Lah iya ngapain lu? Saya stand kasih up comedy, gini. ngejawab stand up comedy. Pertanyaan stand up comedy, lucu-lucuannya jawabannya. Udah itu. Anda bubarkan GP Mania. Sebelum ke Prabowo, mau ketemu Surya Paloh di Nasdem. Sebetulnya Anda jualan di Ganjar nggak laku, jualan ke Anies nggak laku, sekarang jualan ke Prabowo. Sebetulnya ya itu ampun, Bos. Mau tahu nggak kenapa kok ke Nasdem? Iya. Itu banyak teman-teman gue di situ. Enggak, itu ya ampun, Bos. Ya kita logika aja, lo boleh ngomong banyak teman-teman ini itu. Anda nggak laku jualan di Ganjar karena Anda tidak diapresiasi, karena ngerusak, ngerepotin. Mana gitu. Jualan ke Anies ditolak, sekarang diterima di Prabowo. Bos, Bos, demokrasi nggak seperti apa yang pernyataanmu itu ya. Kenyataannya kita gembira. Gembira apanya? Ya kita gembira. Kalau yang pada mau kesurupan gitu gembira. Kita gembira, Anda nggak diganjar. Logikamu nggak konsisten. Bro, kalau kita lihat ini kan ada kubunya Ganjar, ada kubunya Anies. Kubunya Ganjar dan kubunya Prabowo. Keduanya saling berdebat tentang apa itu gagasan. Bukan bicara gagasannya apa. Gagasan itu apa saja, mereka masih perdebatkan. Anda ngerti nggak gagasan? Anda ngerti nggak gagasan? Terus gagasannya mana? Ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang gagasannya apa, pihak yang lainnya nggak bisa jawab. Saya bantu jawab deh kalau begitu. Ada artikel menarik dari KBA News.
Nih judulnya Gagasan Indonesia 1945. Ide yang bakal dipakai Anies pada 2024. Bisa iya, bisa tidak. Karena kalau bicara gagasan, produksi dari Pak Anies Rashid Baswedan ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Berkali-kali memunculkan gagasan, berkali-kali memunculkan ide-ide segar, berkali-kali ide gagasan itu diturunkan menjadi sebuah narasi, diturunkan menjadi sebuah plan action, dilakukan dan menghasilkan kemanfaatan untuk warganya. Itu ya. Oke, kita lihat. Ini tayangan sudah agak lama sebenarnya, 23 November 2022. Nah, 1945 adalah kepanjangan dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun. Ya, 5 tahun masa jabatan tentu ya. Penjabarannya semangat berarti semangat optimis dan positif. 9 pekerjaan menghimpun sejumlah program. Jadi sekian banyak program dihimpun menjadi 9 kelompok besar. Dan kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Kalau kemarin-kemarin yang lebih sering dinarasikan oleh Pak Anies Baswedan kan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kita lihat di toko sebelah sekarang makin berguguran dukungan kepada Ganjar Pranowo. Satu persatu relawan hengkang, satu persatu relawan protes terhadap PDIP. Jadi saya kira hari ini PDIP versus relawan Ganjar. Ini yang membuat dukungan terhadap Ganjar ini mulai berceceran. Kalau kita lihat kemarin katanya dalam hitungan hari elektabilitas Ganjar melesat dengan cepat. Ya jawabannya, responnya adalah bahwa dalam hitungan hari pun elektabilitas Ganjar akan turun tajam dengan cepat. Saya kira yang begitu Mas Sunatullah ya. Kalau kenaikannya pelan-pelan, ya, kalaupun turun pun pelan. Nah kita lihat kabarnya ya. Ini beberapa pengamat, ahli, dan realita di lapangan menunjukkan itu. Dukungan ke Ganjar mulai berguguran. Kalau sahabat masih ingat, ini foto di belakang itu yang pakai kacamata ya. Saya zoom deh ya. Nah ini Noel. Yang tempo hari bikin GP Mania, Ganjar Pranowo Mania, kemudian membatalkan dukungannya dengan simbol melepaskan kaos bergambar GP. Gitu. Dan kemudian kita lihat juga ada Ade Armando yang sekarang sudah berbaju PSI, kader PSI. Katanya PSI itu kader anak muda ya. Ini Ade Armando masih muda ya. Ini Ade Armando pun protes ke Megawati berkali-kali. Jadi ya kita lihatlah. Oke, judulnya itu ya, relawan Ganjar berani usik Megawati. Elektabilitas Capres Ganjar mengalami penurunan signifikan di bulan Mei. Ya, sekarang di 29 katanya ya. Oke. Buntut dari menurunnya elektabilitas Ganjar, para relawan ini pun kini menyalahkan PDI Perjuangan dan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, rame ini ya. Relawan kecewa. Ade Armando yang mengaku sebagai relawan pendukung Ganjar kecewa dengan PDIP. Katanya Partai Banteng Moncong Putih sudah mematahkan semangat para pendukung Ganjar PDIP. Sambung Ade dalam sebuah video yang dibuatnya. Itu telah menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Ya barangkali karena dijadikan petugas partai itu ya. Dan Ade Armando relawan Ganjar lainnya pengen Ganjar tidak di bawah kendali PDIP. Ya sulit juga yang punya tiketnya PDIP ya. Ade Armando yang kini berseragam PSI, merasa dirinya sudah mengingatkan hal tersebut jauh-jauh hari, yaitu agar PDIP berhenti bersikap arogan dan berhenti memperlakukan Ganjar sebagai petugas partai. Wah, kalau nurut sama Ade Armando, di mana harga dirinya Megawati dong? Ini kan menyedihkan. Saya tidak ingin sekarang bilang, ya kan Ganjar ngedrop kan? Sebagai relawan pendukung Ganjar, saya justru prihatin. Secara gamblang, Ade Armando lantas menuding perilaku PDIP sebagai penyebab utama. Makin berani ini ya. Tidak hanya menyebabkan para relawan berpindah haluan, tapi juga membuat Jokowi dan anak-anaknya menjauh dari Ganjar. Ya, kita lihat berapa kali ada kedekatan dengan Prabowo. Tidak cukup sampai di situ, Ade Armando juga mengungkit pernyataan Megawati yang memperingatkan Ganjar untuk mengakui diri sebagai petugas partai.
Pernyataan ini katanya akan membuat Ganjar tercitra sebagai boneka PDIP. Kalau Pak Jokowi gimana? Bukannya sama juga begitu, petugas partai. Tapi kok Anda mati-matian nih sebagai diehardnya Jokowi? Ngaco juga nih ada Armando.